Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Cornelia Sari dengan NIM 0578355366 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai dasar utama, penyangga, atau tiang penguat yang menopang seluruh proses pendidikan agar berjalan dengan baik. Seperti bangunan yang membutuhkan tiang kokoh supaya tidak roboh, pendidikan juga membutuhkan nilai, prinsip, dan sistem yang kuat agar mampu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan beradab. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga proses memanusiakan manusia. Oleh karena itu, pilar pendidikan tidak sekadar kurikulum atau sekolah, melainkan juga nilai moral, budaya, keteladanan, dan hubungan antara guru, peserta didik, keluarga, dan masyarakat. Dalam modul, pendidikan dipandang sebagai usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Maka, pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara seimbang. Secara umum, pilar pendidikan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu satu, sebagai landasan nilai. Pendidikan harus memiliki arah yang jelas, misalnya membentuk manusia yang beriman, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Kedua, sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Pilar pendidikan menjadi acuan guru dalam mendidik peserta didik, baik dalam pembelajaran akademik maupun pembentukan karakter. Yang ketiga, sebagai penguat sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan akan berjalan baik jika ditopang oleh nilai keteladanan, kedisiplinan, budaya belajar, dan dukungan teknologi yang sehat. Menurut UNESCO, terdapat 4 pilar pendidikan, yaitu learning to do, learning to know, learning to be, dan learning to live together. Pilar tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga keterampilan hidup dan kemampuan sosial. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, ingarso sum tulodo, di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak cukup hanya memberi teori, tetapi juga harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ki Hajar Dewantoro, keteladanan jauh lebih efektif dibanding hanya nasihat. Peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat secara langsung. Kedua, ing madio mangun karso, di tengah membangun semangat. Dalam prinsip ini, guru berperan sebagai pendamping dan motivator. Guru berada di tengah peserta didik untuk membangun kreativitas, semangat belajar, dan rasa percaya diri. Guru tidak bersikap otoriter, tetapi ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Prinsip ini relevan dengan pembelajaran modern yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif, bukan hanya penerima materi. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menegaskan bahwa guru memberi kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang mandiri, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan. Semboyan ini bahkan dijadikan moto pendidikan nasional Indonesia. Menurut ahli pendidikan Paulo Freire, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membebaskan dan membuat peserta didik aktif berpikir kritis. Hal ini sejalan dengan konsep tuturi handayani. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantoro di era digital. 1. Dalam pembelajaran daring, saat pembelajaran online berkembang, guru tetap harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Contohnya, guru harus mengajarkan etika berkomunikasi di media digital. Guru menunjukkan cara mencari informasi yang valid dan tidak penyebaran hoax. Prinsip ing ngarso sung tulodo terlihat ketika guru menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Yang kedua, dalam literasi digital, saat ini peserta didik sangat dekat dengan internet dan media sosial. Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi juga literasi digital. Guru perlu mengajarkan cara memilah informasi, mengedukasi bahaya cyberbullying. Prinsip ing madio mangun karso relevan karena guru harus hadir mendampingi peserta didik di tengah perkembangan teknologi. Dalam pembentukan karakter peserta didik. Era digital membuat akses informasi sangat bebas. Hal ini bisa berdampak negatif maupun positif. Tantangan yang muncul yaitu menurunnya sopan santun, kecanduan gadget, budaya instan, kurangnya interaksi sosial langsung. Oleh karena itu, prinsip tuturi handayani penting untuk membangun kemandirian sekaligus tanggung jawab peserta didik. Tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantoro. 1. Kesenjangan teknologi. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan perangkat yang memadai. Akibatnya penerapan pendidikan digital belum merata. Yang kedua, menurunnya peran keteladanan. Di era media sosial, peserta didik lebih banyak meniru influencer dibanding guru atau orang tua. Ini menjadi tantangan besar karena nilai moral seringkali kalah oleh tren viral. Yang ketiga, rendahnya literasi digital. Banyak peserta didik mudah percaya berita palsu
atau menggunakan media sosial secara tidak bijak. Guru dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memahami teknologi digital. Refleksi, pilar pendidikan sebagai jawaban persoalan pendidikan nasional. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan Indonesia saat ini. Banyak masalah pendidikan bukan hanya soal fasilitas atau kurikulum, tetapi juga lemahnya karakter, kedisiplinan, dan keteladanan. Jika prinsipnya diterapkan dengan baik, pendidikan Indonesia tidak hanya menghasilkan siswa pintar secara akademik, tetapi juga memiliki etika, tanggung jawab, dan kemampuan menghadapi perkembangan zaman. Menurut saya, pendidikan yang baik bukan hanya membuat seseorang mendapat pekerjaan, tetapi juga membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, menghargai orang lain, dan menggunakan ilmu untuk kebaikan masyarakat. Di era digital sekarang, pendidikan sering terlalu fokus pada nilai akademik dan teknologi, tetapi kurang memperhatikan pembentukan moral peserta didik. Padahal teknologi tanpa karakter bisa membawa dampak negatif. Kesimpulannya, pilar pendidikan merupakan dasar utama yang menopang sistem pendidikan agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan nasional. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melalui prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani masih sangat relevan hingga saat ini termasuk di era digital. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.